Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV, pemirsa. Terima kasih tetap bersama kami. Dan kita masih berbicara mengenai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik 2021. Dan tadi sudah sebelum break sudah dijelaskan bagaimana kemudian tugas pokok dan fungsi dari KIA, Komisi Informasi Aceh, dan juga Badan Publik mana saja kemudian yang akan dimonitoring dan evaluasi. Tadi berarti ada kemudian ada juga Badan Publik yang tidak ini ya Bang, tidak kemudian ikut. Itu bagaimana kemudian, apakah nanti akan diumumkan yang tadi oh ini sangat terbuka misalkan, itu akan diumumkan di mana kemudian pengumuman itu? Ya, jadi dari 47 SKPA misalnya di provinsi gitu. Misalnya nanti yang serahkan ke kuesioner yang kita kirimkan itu katakanlah misalnya 40, ini misal ya. Nanti yang serahkan itu kita umumkan, yang tidak menyerahkan itu tidak kita umumkan pada saat penganugerahan itu. Nah, kemudian dari yang menyerahkan itu nanti ada penilaian lagi, nanti penilaiannya mulai ada yang misalnya nilai dari 90 ke 100, itu informatif. Gitu. Kemudian dari misalnya 80 ke 90 misalnya menuju gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu. Nanti yang 60 ke bawah itu nanti misalnya tidak informatif, itu juga kita umumkan. Juga diumumkan. Ketika kita umumkan itu, ini kan menjadi penilaian bagi itu. Karena tujuan dari keterbukaan informasi ini adalah bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat, kelibatan masyarakat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga publik, ya. Nah, kemudian juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat. Tadi pengawasi, kemudian berpartisipasi. Misalnya ini ada program ini ada masyarakat yang terlibat di dalamnya itu. Nah, itu salah satu tujuan dari undang-undang ini. Nah, kemudian untuk apa dilakukan monitoring ini? Dilakukan monitoring ini kan kita ingin tahu sejauh mana ya kepatuhan dari lembaga publik dalam menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Nah, ini kepatuhan ini. Jadi, saya pikir ini juga tidak hanya secara lokal, itu juga dilakukan secara nasional. Bahkan ini udah diperluas lagi, ada indeks keterbukaan informasi publik yang hasilnya diumumkan langsung oleh Presiden. Indeks keterbukaan informasi publik. Indeks keterbukaan informasi publik yang kita sudah lakukan. Dan alhamdulillah untuk Aceh, kita kemarin itu kalau keterbukaan informasi itu kita mendapat ranking 3. Ranking 3 nasional. Kemudian desa keterbukaan informasi publik, ada juga desa keterbukaan informasi publik untuk Aceh itu kita dapat ranking 3 juga, ya. Kalau untuk keterbukaan informasi, ya, itu Aceh kemarin itu menuju informatif, ya. Jadi kalau informatif bukan menuju, informatif. Sudah informatif. Artinya kita itu di ranking yang tinggi, ya, yang tinggi. Jadi kita masuk 3 besar. Dan 3 besar nasional. Ini artinya ada perubahan dari tahun ke tahun. Dari sejak dibentuk Komisi Informasi di Aceh udah 3 periode, saya pikir ini ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Tadinya ada lembaga yang tidak ikut menjadi ikut. Tadinya ada lembaga yang tidak punya PPID, sekarang sudah ada. Meskipun ada lembaga-lembaga masih yang belum memiliki PPID-nya, tapi terus kita dorong. Dan dari mana kita tahu ada lembaga yang punya PPD, ada lembaga yang tidak punya PPD, juga ada dari sengketa-sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi. Nah, ini dengan ada sengketa-sengketa informasi yang diajukan ke komisi ini, kita kan bisa mengkampanyekan, bisa meminta lembaga-lembaga yang tadinya tidak ada PPD untuk membentuk segera PPID itu. PPID ya Bang? Ya. Jadi harus terbuka apapun itu ya Bang? Ya. Poinnya. Itu amanah undang-undang. Walaupun ada tadi yang misalkan tidak informatif itu juga harus kita bukakan. Ya. Gitu. Jadi gini dia informasi itu kan ada klasifikasi, ada informasi yang terbuka, ya. Artinya ada informasi yang diumumkan setiap saat, ada informasi yang terbuka karena dimohonkan, ada informasi yang dikecualikan. Tapi bersifat ketat, informasi seperti apa yang dikecualikan itu. Nah, ini juga harus dijelaskan. Jadi tidak serta-merta oh ini dikecualikan, enggak semua dikecualikan. Ada yang dikecualikan misalnya ya. Misalnya ada orang meminta informasi ke
Polda tentang penyidikan itu karena dalam proses penyidikan itu nggak boleh. Ya, itu contoh. Oke, Bang Arman, ini kemudian bagaimana prosesnya teknis ya Bang? Karena kan banyak sekali kemudian SKPA, pemerintah kabupaten kota, parpol juga, itu kan banyak sekali kemudian badan publik yang di Monef ini Bang. Bagaimana teknisnya? Secara teknis kita dari Komisi Informasi Aceh mengundang badan publik untuk mengikuti Monef. Ya. Kita mengajak mereka untuk mengikuti Monef. Lalu mereka akan mengisi kuesioner yang kita kirimkan. Kuesioner, ya, itu jadi ada sama setiap tahunnya itu? Sama, jadi kuesioner itu akan ada beberapa pertanyaan yang mereka isi dan ada bukti-bukti dukung juga yang harus dilampirkan. Apakah dokumen bukti itu ada di website atau kalau memang ada di website tinggal cantumkan link yang ada di website. Jadi kita akan melakukan verifikasi terhadap pengembalian SAQ tersebut atau kuesioner itu. Lalu tahap kedua kita juga akan menilai presentasi dari pimpinan badan publik yang telah dinyatakan lulus untuk tahap berikutnya. Presentasi. Ya. Nah, kita saat ini sudah sampai pada tahap kedua, yaitu akan melakukan mengundang badan publik yang sudah lulus tahap kedua untuk menyampaikan presentasi. Apa saja yang disampaikan dari presentasi itu adalah bagaimana pelayanan informasi di suatu badan publik, apakah dia memiliki satu inovasi, kemudian apakah memiliki aspek kolaborasi dengan masyarakat atau dengan badan publik lainnya, sehingga itu yang menjadi tolak ukur kita. Ada dua hal yang ingin dinilai dari presentasi itu. Pertama adalah inovasi dalam dia menyampaikan informasi publik, sejauh mana mereka punya media sosial itu berapa platform media sosial, kemudian bagaimana tingkat pengunjungnya, kemudian kita juga akan melihat apakah mereka juga sudah berkolaborasi dengan badan publik lain atau bahkan dengan masyarakat. Nah, ketika dia sudah berkolaborasi dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan di tingkat badan publik, itu adalah angka tertinggi bagi kita. Jadi itu yang kemudian kita nilai. Lalu kemudian kesiapan layanannya, apakah tersedia meja layanan yang representatif, tidak meja layanan yang ada di belakang atau di pojok, tapi meja layanan yang kemudian betul-betul nyaman ketika orang memohon informasi publik. Yang kedua, apakah fasilitas-fasilitas itu juga punya SDM yang handal, yang terlatih, itu juga akan dinilai. Jadi banyak aspek yang nanti akan dipresentasikan oleh pimpinan badan publik. Dan sebelum mereka melakukan presentasi, mereka wajib membuat video layanan. Nah, beberapa badan publik sudah mengirimkan video layanan. Mungkin nanti beberapa hari Indah bisa lihat di media sosial atau di YouTube, ada beberapa badan publik yang sudah mulai menampilkan video layanan informasinya melalui website, apakah Facebook, Instagram, atau Twitter kan, yang platform media sosial lainnya, untuk mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Baik, berapa totalnya Bang yang sudah ikut untuk tahun ini? Dari sisi partisipasi dari 136 badan publik, kita lebih dari 90 itu sudah mengembalikan. Jadi tingkat pengembalian kita sudah di atas 70%. Berarti sisanya itu yang tidak mengembalikan? Iya, tidak mengembalikan SAQ, sehingga kita tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. 130 itu semua yang masuk dalam badan publik yang ini tadi, yang kita sebutkan di awal? Yang sudah kita sebutkan kategorinya tadi. Oke, ya. 136. 136 badan publik. Kemudian yang 90. Ya. Artinya kalau indikatornya itu Bang, itu sudah apa itu? Artinya sudah cukup terbuka. Dibanding dengan tahun sebelumnya, ini terjadi peningkatan partisipasi publik. Meskipun kita berada di tengah pandemi, tapi kami juga memberi apresiasi kepada pimpinan badan publik, khususnya SKPA. SKPA itu hampir 100% yang ikut mengembalikan SAQ, dan kita juga sudah mencatat ada lebih dari 10 badan publik yang masuk ke dalam tahap berikutnya, yang saat ini mereka sedang menyiapkan video layanan yang nanti akan disampaikan kepada Komisi Informasi untuk kita perhatikan apa aspek-aspek yang masih kurang dari situ. Yang difabel tadi Bang gimana terus nih mendorongnya Bang supaya memang ini juga masuk tadi juga ikut tercover? Ya, salah satu contohnya kalau misalnya nanti Indah melihat video yang disampaikan oleh salah satu dinas, saya nggak perlu disebutkan dinasnya.
mereka sudah menggunakan tenaga bantu untuk menyampaikan informasi kepada tunarungu, misalnya pakai peragaan begitu. Nah itu kan artinya badan publik sudah mulai memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok difabel. Jadi bukan hanya suara tapi juga gerak atau istilahnya. Jadi mereka sudah menyediakan itu. Misal di kantornya, misalkan itu seperti apa kemudian didorong untuk itu? Misalkan akses jalan ataupun fasilitas. Betul. Apakah teman-teman yang menggunakan kursi roda itu mudah untuk masuk? Nah seperti itu kan. Apakah misalnya ada tenaga yang sudah dilatih untuk melayani teman-teman yang difabel dalam mengisi formulir atau dibantukan mengisikan formulir. Nah hal-hal begitu juga akan menjadi satu indikator untuk yang kita nilai. Ya. Bang Hamzah, kemudian apa lagi poin kemudian edukasi yang penting dalam keterbukaan informasi publik ini, Bang? Kalau yang paling penting saya pikir ini bagaimana kita mendorong tingkat partisipasi berbagai elemen masyarakat stakeholder itu, misalnya dari lembaga swadaya masyarakat, kemudian OKP misalnya, badan publik ya. Jadi kita dorong itu mereka itu betul-betul bagaimanapun juga kita juga apresiasi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami juga harus mengakui bahwa sangat minim kami melakukan kegiatan-kegiatan di samping juga terbatasnya anggaran. Tapi tingkat partisipasi ini patut kita apresiasi. Dan ke depan kita berharap semua masyarakat ini harus benar-benar menjadi keterbukaan informasi publik ini menjadi kebutuhan. Dan saya pikir dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik ini, malah kalau sekarang itu tidak hanya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, malah di tingkat desa juga sudah mulai masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan. Jadi kalau misalnya keterbukaan di tingkat desa itu misalnya ada papan-papan pengumuman, itu papan informasi itu kan bentuk dari keterbukaan informasi publik gitu ya. Kemudian kita mendorong penyelenggara negara ini betul-betul memperhatikan lembaga-lembaga pendukung ya. Lembaga-lembaga seperti misalnya pembentukan PPID. PPID itu tidak hanya dibentuk tetapi juga dibiayai ya. Jadi ada juga lembaga PPID-nya ada, tapi pelaksana PPID itu nggak jalan. Tidak bisa jalan karena tanpa biaya. Nah, ini problem. Dan saya pikir kalau untuk Aceh ini tidak ada alasan bagi lembaga apapun, karena kita sudah ada Kanun nomor 7 tahun 2019 itu, dan di situ jelas dalam kanun itu lembaga penyelenggara negara yang menggunakan anggaran publik, menggunakan anggaran APBA, APBN dan APBK itu wajib menyediakan informasi publik, itu menjadi wajib. Wajib itu kan kalau dia tidak melaksanakan itu kan juga melanggar kita. Jadi itu saya pikir kita terus mendorong semua lembaga di Aceh, terutama lembaga-lembaga yang menggunakan anggaran negara. Jadi penggunaan anggaran negara itu saya pikir tidak hanya misalnya dinas ya, tidak hanya ini, tapi organisasi masyarakat yang juga menerima anggaran dari itu juga badan publik juga gitu. Jadi definisi badan publik itu bukan hanya kantor-kantor ya. Oke, bukannya pemerintah saja. Termasuk partai politik juga itu masuk badan publik. Mereka juga wajib mengumumkan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan, termasuk sumber anggarannya. Oke. Cuma yang paling disorot nih Bang Arman ya, karena emang pemerintah kan pusatnya di situ ya Bang. Betul. Anggaran khususnya anggaran nih Bang. Ini juga poin yang paling penting nih yang perlu masyarakat tahu Bang. Nah, ada satu kekhawatiran atau ketidakpercayaan masyarakat juga dengan berbagai anugerah yang diterima saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah anugerah yang diterima oleh pemerintah Aceh itu sudah berkorelasi dengan pelayanan publik, pemberantasan korupsi? Memang satu sisi itu kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu atau harapan itu dalam jangka pendek. Tetapi bahwa upaya pemberantasan korupsi itu salah satu strateginya adalah transparansi. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana mendorong iklim atau nuansa birokrasi kita yang lebih transparan.
tidak bisa kita harapkan kemudian ketika satu badan publik dia transparan atau informatif, terus apakah korupsinya tidak ada? Belum tentu. Nah, ini yang kemudian kita ingin menyampaikan ke publik, pertanyaan publik, kenapa Aceh dapat informatif tapi dugaan-dugaan kasus-kasus semakin banyak? Kami ingin sampaikan juga di dalam forum ini bahwa ini juga tidak bisa kita garansi, tapi kita menginginkan bahwa keterbukaan informasi publik ini adalah salah satu pilar untuk pencegahan korupsi di Aceh yang berkelanjutan. Jadi ketika kita menginginkan Aceh yang itu adil, sejahtera, tanpa korupsi itu, salah satu pondasinya adalah transparan. Dan kita mendorong itu, bagaimana badan publik ketika menjalankan pemerintahan, itu mengedepankan good governance, salah satu pilarnya adalah transparansi. Artinya penghargaan itu betul ya Bang, dapatnya ya Bang. Jadi transparan itu terus didorong Bang. Karena memang kan yang tadi juga Bang pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi dari masyarakat. Nah, kita berharap Monef ini adalah sebagai alat atau media kita untuk mendorong pemerintah Aceh dan segala jajaran di bawahnya dan badan publik lainnya di Aceh untuk menjalankan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan apa yang kita lakukan melalui Monef ini hanyalah mengukur output atau tingkat kepatuhan, belum mengukur dampak. Nah, ketika kita mengukur dampak, itu artinya bukan hanya variabel dari keterbukaan informasi publik, tapi banyak hal variabel lain yang harus didukung. Jadi, ketika harapan-harapan publik bertanya ke kami, kenapa Aceh dapat informatif tapi dugaan korupsi masih tinggi, kita menjawab bahwa kami bekerja untuk mengatasi bagian dari pilar good governance tersebut. Jadi bukan dari proses yang secara keseluruhan. Tapi mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi yang lebih masif, lebih baik, masyarakat bisa mengakses informasi publik secara mudah, pemerintah juga melayani permintaan informasi secara baik, ini akan mencegah kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu. Ya, karena Bang transparansi Bang sangat ada kaitannya, jadi jangan ada dusta di antara kita ya Bang. Itu dia pastinya. Kita break lagi Bang, jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.